Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah di pagi yang bersejarah ini kita dapat bersua kembali di Masjid Raya Telaga Kahuripan yang sangat kita cintai ini. Mudah-mudahan suasana kita di hari ini tidak seperti sejarah kelam di beberapa puluh tahun yang lalu. Karena kalau ingat di 30 S ingatannya adalah 30 September sebagai hari yang kita berduka dan besok baru ditutup dengan sesuatu yang sakti katanya. Mudah-mudahan para pejuang, para pahlawan kita yang telah mendahului, Allah terima amal ibadahnya dan diampuni segala dosa-dosanya, dan kita pun dapat meneladani para pahlawan kita yang telah mendahului gitu. Dan hari ini juga kita sudah masuk di tanggal 14 Rabiul Awal ya. Kalau kemarin 2 hari yang lalu tanggal 12, sekarang di tanggal 14. Artinya kalau lihat ke atas tadi malam tuh bulan wah purnama, bulat-bulatnya tuh kita sudah hampir separuh jalan di pertengahan bulan. Bulan dimana kita mengenang kelahiran sosok agung, contoh teladan terbaik bagi seluruh umat manusia, yang rasanya tidak habis-habisnya kalau kita bercerita tentang keteladanan beliau. Mudah-mudahan kita dapat mengambil suri tauladan terbaik dari beliau, dan rasa-rasanya kalau sirah nabawiyah bapak-bapak atau ada ibu-ibunya enggak, sudah sangat banyak yang dapat ya, karena setiap hari rasanya itu terus yang kita dengarkan di beberapa hari ini. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kalau ingat agenda di MRTK beberapa waktu ini di peringatan Maulid tahun ini ada menu khusus sebenarnya. Salah satunya adalah akan dilakukan lomba khatil Quran, lomba menulis. Iya deh, lomba menulis Al-Quran untuk anak-anak itu. Nah, artinya kalau selama ini kita berbicara, kita selama ini memfokuskan kepada bagaimana sih membaca, bagaimana kita mentadabburi Al-Quran. Sekarang anak-anak juga sudah kita bawa untuk kita ajak mengenal tidak hanya membaca tapi juga menulis Al-Quran itu. Karena dengan cara menulis itulah dulu pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat ketika Al-Quran pertama diturunkan itu. Nah, mohon izin di pagi ini sekedar mengingatkan saja mungkin beberapa hal yang pernah kita ketahui bersama terkait tentang Rasm Utsmani. Tapi mudah-mudahan waktu yang terbatas ini kita bisa sedikit mengulas ataupun melihat apa sih sebetulnya di dalam Rasm Utsmani itu yang khas sehingga disebut dengan namanya sendiri gitu. Kalau tidak, kenapa kita sebut saja sebagai Al-Quran?
sebut saja sebagai mushaf ya. Tapi kenapa disebut dengan mushaf yang rasam Utsmani dengan nama khusus itu? Pertama kita perlu melihat dulu dari sejarah. Jadi sejarah penulisan Al-Quran kita tahu bahwa pada awal masa kerasulan, masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu memelihara Al-Quran itu di dalam dada atau secara hafalan dan dinukil atau diriwayatkan secara mutawatir. Kita tahu bahwa mutawatir artinya ya sekelompok sebanyak-banyak orang dan tidak ada satupun yang mengingkarinya itu. Itu pada saat itu para sahabat kan langsung bergaul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maaf di display soalnya ada keluar remind tapi di layar tidak ya ternyata. Jadi pada waktu zaman kerasulan, zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya Al-Quran saja yang beliau perintahkan untuk ditulis, dan betapa selektifnya saat itu sehingga jangan sampai tercampur baur dengan yang di luar Al-Quran itu. Jadi perkataan beliau mungkin kalau sekarang kita sebut sebagai hadis, itu saat itu sangat-sangat tidak dibolehkan untuk ditulis, karena yang ditulis hanya Al-Quran. Nah, karena sangat sederhana sehingga menulisnya pun mungkin tidak seperti printer sekarang masuk ke disket. Ini tadi tiba-tiba ada trouble di satu laptop bisa pindah ke tempat yang lain sehingga kita bisa tulis ulang gitu dengan mengcopy dengan data yang dipindah. Kalau dulu dengan sangat sederhana, hanya di pelepah kurma, juga di batu-batu tipis, di kulit binatang ataupun sebagian ada yang sebut juga di tulang-tulang binatang. Kemudian dilanjut ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, masa kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu an selama 2 tahun. Nah, di dalam masa kekhalifahan Abu Bakar ini salah satu yang peristiwa yang besar adalah perang Yamamah ya. Di situ banyak sekali sahabat yang tewas, yang penghafal Al-Quran. Jadi zaman kekhalifahan Abu Bakar itu banyak disibukkan dengan antara lain memerangi para ingkaruz zakat, kemudian juga termasuk yang nabi palsu. Nah, pada saat itulah banyak sahabat yang gugur, dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an punya usul yang sangat brilian pada saat itu. Beliau melihat ada kekhawatiran jangan-jangan nanti Al-Quran yang tadinya dipelihara dalam dada, dalam hafalan, karena para penghafalnya itu sudah banyak berkurang, jangan sampai itu putus dan minimal terganggu itu. Kemudian beliau punya mengusulkan kepada khalifah untuk coba kumpulkan tulisan catatan yang terserak di para sahabat yang tadinya menulis Al-Quran itu. Di awal memang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an menolak tegas apa yang diminta oleh sahabat Umar tersebut. Karena apa? Ya, salah satu alasan yang sangat kuat adalah bahwa Nabi tidak pernah melakukan hal tersebut. Nabi tidak pernah mencontohkan itu. Sehingga beliau ya awalnya menolak, tapi karena gigihnya Umar dan beliau paparkan argumen-argumen yang sangat kuat, akhirnya Khalifah Abu Bakar mengizinkan untuk dilakukan pengumpulan. Kemudian saat itu dilakukanlah pengumpulan suhuf-suhuf atau yang tadinya berserakan di pelepah kurma, batu-batu tipis, kulit binatang dan tulang, kumpulkan dan diurutkanlah tertib urutan ayat dan disimpan di Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha, yang tidak lain adalah beliau istri dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa apakah saat itu dikumpulkan saja atau ditulis. Sebagian ada yang bilang bahwa ditulis, ada juga yang bilang tidak, hanya dikumpulkan saja yang terserak kemudian diurutkan urutannya secara runtut.
Wallahu a'lam mana yang lebih benar, tapi dua pendapat itu bermunculan ketika masa di sini gitu, pada saat dikumpulkan. Kemudian berlalu zaman Khalifah Umar tidak ada perkembangan yang signifikan. Kemudian di zaman Khalifah Utsman bin Affan Islam sudah semakin meluas. Ketika perluasan sampai ke daerah ke Azerbaijan atau Armenia atau pecahan Soviet ya sekarang ya. Di daerah sana ada prajurit muslimin dari Irak dan Syria. Ya mereka berbeda pendapat yang sangat keras, ada pertentangan terkait dengan bacaan Al-Quran. Dan ya pasti bacaannya berbeda dan saling menyalahkan gitu. Saya tahunya Quran tuh begini, berarti bacaan kamu yang tidak benar. Seakan-akan hanya jawab punya sayalah yang benar nih, bacaan kamu salah. Mereka tidak tahu ternyata bahwa ya ketika ada perbedaan bacaan memang di situ. Kemudian perbedaan ini dilaporkan oleh Huzaifah bin Yaman. Beliau lapor kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa ada perbedaan itu dan minta juga tolong disatukan bacaan kami. Nah, pada saat itulah Utsman bin Affan radhiyallahu an beliau mengeluarkan satu satu tindakan yang sangat akhirnya monumental sampai sekarang itu. Pada saat itulah Al-Quran yang tadinya disimpan di Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha kemudian ditarik ke beliau dan dijadikan acuan untuk dilakukan penulisan dan penyalinan untuk membuat suhuf. Kalau sekarang mungkin yang pencetakan gitu ya, penulisan dan percetakan. Nah, pada saat itu dibuatlah beberapa mushaf dan ditugaskan kepada empat sahabat besar, yang 3 orang dari kalangan Muhajirin, 1 orang dari Ansar yaitu Zaid bin Sabit, dan Zaid bin Sabit sendiri ditunjuk sebagai ketua. Tapi istimewanya di dalam kelompok 4 ini Khalifah Utsman meminta ketika nanti katakanlah kalian ini kan mereka berdiskusi kemudian menentukan bacaannya, ada perbedaan bacaan maka tentukan dengan bahasa Quraisy karena Al-Quran diturunkan di sana. Padahal kita tahu bahwa komandannya sendiri adalah Zaid bin Sabit yang dari kalangan Ansar. Nah, singkat cerita saat itu ditulislah suhuf Al-Quran dan dibuat standar, dan di luar itu semuanya dimusnahkan dan dibakar atau dihancurkan. Jadi tidak ada lagi mushaf Al-Quran di luar yang ditulis oleh para sahabat yang 4 tadi itu. Nah, Al-Quran yang ditulis pada saat itu jangan dibayangkan seperti yang kita punya cetakan bacaan sekarang tuh. Jadi kalau biasa kita baca kitab kuning katanya sebutnya Arab gundul. Nah, kalau mushaf Utsmaniyah ini dinamakan dengan mushaf Utsmaniyah, itu lebih gundul lagi gitu. Tidak ada harokat, tidak ada titik pun tidak ada, jadi gundul segundul-gundulnya lah. Jadi artinya kalaupun huruf tuh hanya sekedar begini-begini aja gitu. Tidak ada titik, tidak ada harokat. Apalagi alat bantuan dikasih nun kecil, dikasih shad kecil dan lain-lain tidak ada. Nah, pada perkembangan berikutnya setelah kekhalifahan Ali selesai, Ali radhiyallahu anhu, Islam makin meluas gitu. Dan sudah mulai menyentuh kepada orang-orang ajam di luar Arab gitu. Jadi artinya yang bahasa tuturnya bukan bahasa Arab. Sehingga dikhawatirkan nanti bacaan yang tadi itu sudah mulai bergeser nih. Akhirnya beberapa ulama yang saat itu yang terkenal adalah Abul As'ad Ad-Du'ali. Beliau punya ide dan mushaf Utsmani tadi diberilah tanda titik sebagai harokat, titik dengan warna merah.
fathah diberi titik di atas, kemudian kasrah diberi titik di bawah, kemudian kalau dhammah diberi titik di depannya. Sehingga kalau kita ingat ketika belajar ngaji di kampung dulu, saya ingat banget ketika kecil, alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, atas bawah depan. Ternyata munculnya tuh dari sini nih. Titik atas adalah fathah, titik di bawah adalah kasrah, dan ketika titiknya ada di depan itu dhammah. Hanya itu. Makin berkembang, makin meluas, ternyata ya susah juga. Wong tadi nggak ada hurufnya aja kan, tidak ada perbedaan antara huruf ba, ta, sa, itu nggak ada beda. Yang ada tadi hanya a, i, u-nya kan, hanya atas bawahnya saja. Nah kemudian ini murid dari Abul Aswad, Nasr Asim Al-Laisi dan Yahya bin Ya'mar Ad-Albani, beliau pun membuat titiklah sebagai pembeda huruf. Mulailah ada ba dikasih titik di bawah, ta kasih titik 2 di atas, ta kasih titik 3. Tadinya 3 itu jajar tuh, bukan segitiga seperti sekarang. Shin juga, shin itu kan punya kaki gitu, tiap kakinya dikasih 1, 1, 1. Itu huruf shin seperti itu. Jadi bukan segitiga seperti yang ada sekarang. Awalnya seperti itu. Nah, mulailah sudah makin lengkap gitu. Akhirnya berkembang ya sudah lebih gampang dibaca, dan kemudian dalam bentuk tanda baca dalam bentuk huruf kecil. Ketika mat huruf waw mat diberilah tanda waw kecil, ketika huruf ya mat diberi tanda ya kecil tanpa titik, yang itu alat bantu ketika di situ ada bacaan mat gitu. Yang kemudian ada lagi hamzah wasal diberi shad kepala shad kecil, itu mulai berkembang jadi banyak. Dan itu baru muncul di pertengahan abad pertama Hijriah itu. Jadi di masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, Quran itu masih gundul segundul-gundulnya tadi. Barulah setelah di luar masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin baru muncul yang berkembang sampai apa yang kita baca sekarang gitu. Baik. Ini secara singkat saja, rasam itu secara bahasa artinya bekas atau peninggalan atau al-athar. Bisa juga punya pengertian sebagai tulisan, dia sepadan dengan ar-rasm, ar-raqam, as-satar, kemudian az-zubr, al-kitabah, al-khat. Nah, al-khat ini mungkin yang anak-anak nanti lakukan tuh. Musabaqah khatil Quran katanya. Secara garis besar rasam atau tulisan itu ada dua kelompok itu. Pertama jenisnya adalah qiyasi atau imla'i. Ini yang sering kita buat ketika kita menulis. Contoh ketika kita menulis Alkitab selalu dengan taknya dikasih alif gitu, karena memang bacaannya mat atau bacaan panjang gitu. Ana ditulis dengan ana seperti ini gitu. Jadi dia memperhatikan waktu mulai dan berhentinya. Walaupun ketika berhenti nanti bacanya ana, tapi ketika baca nyambung dia bacanya pendek, tapi tulis seperti ini. Nah, itulah yang rasam imla'i itu. Ana nadhir, tapi ketika berhenti ana zalikal kitabnya tetap seperti ini. Nah, kemudian juga kecuali nama huruf hijaiyah, qaf ditulis dengan hanya huruf qaf ini, tidak dengan qa, alif, fa di belakang, tidak seperti itu. Adapun rasam yang kedua adalah jenisnya rasam Utsmani, yang itu kita ketahui tadi adalah cara penulisan kalimat atau lafaz Al-Qur'an yang telah disetujui oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an pada waktu penulisan Mashaf Utsmaniyah yang ejaan merujuk pada suhuf masa Abu Bakar. Tadi kan ditarik kembali kemudian ditulis ulang pada saat itu. Nah, berapa sih jumlahnya Mashaf Utsmaniyah itu? Ini memang ada perbedaan pandangan juga, ada yang bilang 4, ada yang bilang 5, ada yang bilang 6. Tapi ternyata kalaupun dikompromikan bisa saja. Memang yang 4 inilah yang awal gitu. Kemudian ada kebutuhan ditulislah lagi mungkin jadi 5 dan seterusnya itu. Nah, masing-masing Mashaf Utsmaniyah ini dikirim juga dengan satu, ya kalau kita sekarang ulamanya atau kiainya atau
sahabat yang mengajarkan cara bacaan mushaf yang dikirim ke Basrah, diajarkan oleh Amir bin Qais radhiyallahu anhu, ke Kufah oleh Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu an, Asyab dan seterusnya. Masing-masing juga dikirim seorang sahabat untuk mengajarkan bacaan itu. Yang menurut para ulama bahwa seluruh masahif Utsmaniyah itu sudah mencakup sab'atu ahruf. Kalau kita ingat sab'ah berarti ini ada bilangan yang lebih dari satu nih. Bisa banyak gitu. Jadi keragaman bacaan ternyata sudah terakomodir di masahif Utsmaniyah yang dikirim berbeda itu. Inilah salah satu cikal bakal kenapa sampai sekarang ketika kita misalkan datang ke daerah Afrika bagian utara tuh, cara bacanya, tulisan Qur'annya sendiri ada beberapa bagian yang sedikit berbeda. Karena memang pada awalnya sudah ditulis berbeda seperti itu. Yang bisa dikawinkan yang sama maka ditulis dengan tulisan sama. Contoh misalkan ada bacaan Maliki Yaumiddin, ma-nya pendek dengan Maliki Yaumiddin. Ternyata itu bisa dikawinkan dengan satu tulisan mim lam kaf tanpa ditulis mim dengan tanda alif mat gitu. Nah, tapi seperti apa sih sab'atu ahruf itu? Ternyata ini muncul dari hadis. Jadi sahabat Ubay bin Ka'ab waktu itu beliau meriwayatkan begini. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha amarani an aqra'al Qur'ana ala harfin wahidin. Faqultu Rabbi khaffif an ummati. Fa amarani faqal iqra'hu ala harfain. Faqultu Rabbi khaffif an ummati. Fa amarani an aqra'ahu ala sab'ati ahrufin min sab'ati abwabil jannah kulluha syafun kafun. Jadi dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada beliau, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membaca Al-Qur'an itu dengan satu huruf. Kemudian aku berkata, wahai Tuhanku, ringankanlah buat umatku. Artinya apa? Dengan satu harfin tadi, satu yang masuk satu huruf ini seperti apa? Berat. Kemudian Allah memerintahkan lagi kepadaku, bacalah dengan dua huruf. Aku berkata lagi, ya Tuhanku, ringankanlah untuk umatku. Fa'amarini aqrahu ala sab'ati ahrufin min sab'ati abwabil jannah. Kemudian di ujungnya, maka aku diperintahkan, bacalah dengan 7 huruf dari 7 pintu-pintu surga yang semuanya itu adalah obat penawar yang cukup. Nah, dari hadis ini muncul penafsiran berbeda-beda nih. Apa sih sab'atu ahruf itu? 7 huruf, kalau kita tahu bahwa 7 itu bilangan antara 6 dan 8, 7 kan? Tapi ada juga pengertian 7 itu tak terhingga ya. Coba kalau kita pusing banget, apa sering sebutnya? Pusing 7 keliling. Kalau kaya banget bilangnya apa? Kaya 7 turunan. Emang bisa ngitung 7 turunan selesai kayaknya gitu. Atau pusingnya 7 keliling gitu. Nah, demikian juga istilah-istilah sab'a samawat, 7 lapis langit. Apakah betul 7 lapis seperti itu? Ternyata 7 juga adalah bisa menyatakan 7 sebagai bilangan antara 6 8 tadi, bisa juga mempunyai pengertian tak
terhingga itu. Inilah yang salah satunya membuat perbedaan. Bahkan As-Suyuti itu menyebutkan penafsiran tentang sab'atu ahruf itu ada yang sampai 40 penafsiran. Kalau dari Ibnu Hayyan itu menyebutkan sampai 35 perbedaan penafsiran tentang apa itu sab'atu ahruf. Sedangkan ahruf itu jamak dari harf, itu bisa punya pengertian sebagai huruf, ujung sesuatu, makna, mengalirnya air, wajah, dan bahasa. Makanya karena berbeda-beda makna inilah sehingga banyak sekali penafsiran tentang hal tersebut gitu. Tapi dari banyak perbedaan itu ada yang banyak dirujuk oleh kalangan ulama, salah satunya juga dari Abul Fadl Ar-Razi yang menyatakan sab'atu ahruf itu sebetulnya ya bukan hanya beda dialek, bukan hanya qiraat itu, tapi itu mencakup perbedaan dalam bentuk. Pertama adalah isim terkait mufrad, tasniyah, jamak. Jadi isimnya adalah kata benda atau yang dibendakan. Contoh pada kata li amanatihim, ada yang baca li amanatihim, ada juga yang baca dengan li amanatihim. Ada juga perbedaannya pada fi'il, itu menyangkut madhi, mudhari atau amar. Contoh misalkan tulisannya Rabbana ba'id baina asfarina itu. Di qiraah lain ternyata ada yang baca dengan Rabbuna ba'da min asfarina. Artinya hampir sama. Kalau tadi wahai Tuhanku jauhkanlah dari perjalanan kami, kalau yang lain lagi Tuhan kami telah menjauhkan perjalanan kami, kan artinya mirip-mirip sebetulnya, tapi tulisannya mirip dan sama malah. Ada juga perbedaan dari sisi i'rab, atau ini baris di atas, baris di bawah, atau baris sukun, rafa', nasab atau jazam. Seperti contoh pada kata wa arjulakum, ada yang dibaca di sebagian riwayat lain dengan wa arjulikum gitu. Ada juga masalah penambahan dan pengurangan tulisan seperti di ayat ini, kalau nggak salah Ali Imran ayat 133 ya. Sari'u ila maghfiratin. Di riwayat lain ditulis atau tertulis dengan wasari'u pakai wa gitu. Ada tambahan wa itu. Tapi secara arti ya beda dikit antara ada dan tidak ada dan, hanya di situ. Arti makna isinya masih sama. Ada juga masalah takdim dan takhir, mana yang didahulukan, mana yang dikebelakangkan. Tulisannya seperti ini. Ada yang menyebut dengan fayaqtuluna wa yuqatalun, ada juga yang fayuqtaluna wa yaqtulun. Tinggal maka dia membunuh dan maka mereka membunuh dan mereka terbunuh. Ada dibalik, mereka terbunuh baru mereka membunuh. Ini yang masalah mana yang didahulukan. Ada masalah tabdil wala yakhafu uqubaha, ada yang menyebut di lain itu dengan fala yakhafu uqubaha. Nah, kemudian yang ketujuh adalah beda lahjah atau dialek seperti bacaan imalah, at-taqlil, idgham, ilhar dan lain-lain gitu. Kalau imalah itu yang bacaan miring ke huruf e, kalau taqlil itu bacaannya agak, ini mungkin kalau di bahasa Jawanya teleng, kalau ini pepet. Nah, kurang lebih begitulah kalau taklil itu. Beberapa ulama yang mengkristalkan tentang Rasam Utsmani. Jadi tadi Rasam Utsmani setelah tulis masa Khalifah Utsman kemudian berkembang, dicatat, dinukil, dan pada beberapa ulama inilah yang kemudian mengkristalkan menjadi sebuah catatan yang lebih terstruktur itu. Dan ada dua yang sangat terkenal, yaitu Abu Amr Ad-Dani dengan Abu Daud. Ini yang Abu Amr Ad-Dani ini yang sekarang jadi patokan untuk Quran standar Indonesia. Jadi mushaf standar Indonesia patokannya adalah menukil, menguatkan Abu Amr Ad-Dani. Kalau di Saudi Arabia menguatkan Abu Daud. Kalau kita lihat di mushaf bagian belakangnya ada tertulis jelas tuh bahwa mereka memakai dari dua syekh ini, Abu Amr Ad-Dani dan Abu Daud. Ketika ada perbedaan, mereka ambil menguatkan Abu Daud. Itu tertulis tuh di mushafnya Saudi. Di mushaf Indonesia itu menguatkan Ad-Dani, sehingga sempat geger di tahun 2018 kemarin ketika ada musyawarah para ulama Quran yang juga mendatangkan beberapa ulama dari luar negeri. Tempatnya di Bogor sini, di dekat kantor bea cukai itu ya.
Saat itu disebutkan bahwa ada 186 perubahan atau pembetulan tulisan Al-Quran. Sebagian umat sempat ada yang geger tuh, apa Quran kita salah ya katanya. Nah, ternyata diluruskan oleh Kemenak bahwa bukan Qurannya yang salah, tapi riwayat ininya saja yang tidak konsisten. Sedangkan Saudi dengan tegas mereka menyatakan ketika ada perbedaan mereka mengacu kepada ini. Nah, Indonesia sekarang mulai mempertegas dan menyatakan ketika ada perbedaan riwayat antar ulama rasam ini, mereka akan menguatkan pendapat Abu Amr Ad-Dani. Ini yang dipakai Indonesia sekarang. Jadi mushaf standar Indonesia mulai 2018 ke belakang sudah jauh lebih sempurna dan lebih konsisten menggunakan acuan ini gitu. Sebelum-sebelumnya ya mungkin ada yang campur-campur masih. Nah, dua inilah yang dianggap terkuat riwayatnya sehingga disebut syaikhan dalam ilmu rasam Utsmani. Kalau di hadis siapa yang sering syaikhan kita sebut? Bukhari dan Muslim. Nah, kalau di rasam Utsmani dua ini, Abu Amr Ad-Dani dengan Abu Daud, atau sering disingkat dengan Ad-Dani dan Abu Daud. Nah, kalau kita ingat tadi, Rasul Utsmani tadi kan gundul segundul-gundulnya gitu. Jadi kalau hanya perbedaan nih ada hamzah, ini ada titik, ini ada harokatnya seperti ini. Itu bukan bahasan Rasul Utsmani, karena Rasul Utsmani tadi adalah gundul segundul-gundulnya. Ketika kita bicara hanya oh ini nggak ada titiknya, nggak ada komanya, nggak ada. Di Rasul Utsmani itu belum ada. Jadi Rasul Utsmani itu bahasannya masih seputar membuang huruf, karena ada huruf yang tadi dihilangkan di tempat lain, oh hurufnya ada lagi hurufnya yang ditambahkan, tempat lain tidak ada penambahan itu. Kemudian bagaimana cara penulisan hamzah, kemudian penggantian huruf ada yang berubah gitu, dan penyambungan atau wasal dan pemisahan kalimat. Nah, ini beberapa contoh. Jadi ketika mungkin kita ingat Alhamdulillahirabbil alamin, tulisan alaminnya ingat gak? Adakah huruf alif setelah ain? Alhamdulillahirabbil alamin, silahkan dicek, pasti tidak ada alifnya. Salah satu alasannya adalah ketika jamak muzakkar salim, ini jamak yang katanya maskulin ya, dan semisalnya berulang minimal 2 kali, setelahnya tidak bertasdid atau hamzah, maka dia alifnya dibuang. Contoh itu pada alamin. Cek lagi dan silakan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidun dengan kafirun. Itu banyak berulang tuh. Maka dia alifnya dihilangkan. Tidak ada. Tidak dirasamnya, tidak dimunculkan. Raji'un, khalidun, nawirin, khasirin. Ini contoh beberapa yang ini. Walaupun di beberapa tempat tadi karena ada 2 syekh tadi, ada beberapa tempat yang masih munculkan, mana yang tidak. Tapi mereka juga bersepakat ya tempat-tempatnya tertentu, tidak semua tempat. Sebagian besar seperti ini. Tiap acuan ini juga ada perkecualian, beberapa yang sedikit. Nah, tadi kecuali tidak bertasdid atau ada hamzah. Contoh lit-taifin, belakangnya kan ada hamzah, maka tetap ada alifnya. Khaifin, ada hamzah kan, masih ada alifnya. Atau waladdallin, masih ada alifnya. Kenapa? Karena di sini ada tasydid. Contoh yang lain lagi, membuang alif pada jamak muannats salim dan semisalnya. Contoh bayyinat, ulumat, ini yang tidak ada nih. Harusnya kan panjang, di sini ada alifnya, bayyinat. Itu kalau rasam imla'i. Kenapa tidak ada alifnya? Itulah ciri khasnya rasam Utsmani. Jadi ketika banyak berulang, beberapa itu disingkat. Sebagian memang untuk meringkas tulisan, sebagian lagi ada yang mengakomodir beberapa qiraah yang bisa digabungkan jadi satu. Contoh tadi Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin ditulis dengan mim lam kaf saja tanpa mim alif. Karena dua-duanya bisa dibaca dengan panjang, bisa dibaca dengan pendek, tapi tulisannya sepakat di Rasam Utsmani tidak ada pakai alif. Mim lam
kaf saja. Tapi bacanya ada yang panjang, ada yang pendek. Dan di riwayat yang kita pakai di sini, kita pakainya yang Maliki Yaumiddin, baca dengan panjang. Ini beberapa kata yang lain, contoh wa dzurriyyatihim hafizat, ini tidak ada dikasih alif. Kemudian lafaz khusus kitab, semua ditulis dengan kaf ta ba tanpa alif. Cek aja ayat kedua di surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fi, taknya tuh tanpa alif tuh. Kalau rasam imla'i kan harusnya kitab taknya dibaca panjang, ya ada alif dong. Di rasam Utsmani tidak. Kecuali hanya di 4 tempat ini. Dua syekh tadi bersepakat, syaikhan tadi, seluruh tulisan kitab semuanya di rasam Utsmani tidak pakai alif setelah huruf ta, kecuali di 4 tempat ini. Salah satunya yang sering kita baca di Al-Kahfi, min kitabi rabbik likulli ajalin kitab, baik di pengertian sebagai kitab atau sebagai ketentuan atau sebagai ini kitab, ini ketentuan, jadi beda-beda artinya. Tapi tulisan kitab sendiri hanya 4 tempat ini yang ditulis dengan pakai alif. Yang lainnya kitab itu tidak. Kok bisa begitu? Ya itulah khasnya rasam Utsmani. Nah, ternyata apa? Ada hikmahnya buat kita sekarang. Salah satunya adalah ketika orang coba-coba, mohon maaf, yang paling jelek sampai memalsukan tulisan gitu. Itu salah satu yang bisa kedetek dari konsistensi ke rasam Utsmani. Contoh yang lain lagi, Ar-Rahman selalu ditulis dengan tanpa alif. Malik tadi, Maliki Yaumiddin. Wan Nasara ini juga tidak pakai alif. Usara, tufaduhum, masajid selalu ditulis dengan tanpa alif. Nah, kemudian huruf ya pada ketiga, contoh di sini. Pada huruf ketiga kata fiil, fama tughni, biasanya nih harus, kalau asalnya tughni pakai ya, ini ditulis tanpa ya. Wal laili idza yasr, yasrnya cukup yasr saja sampai ra, tidak ditulis ya-nya. Ada di 7 fiil, ini contohnya aja 2. Kemudian ada 13 isim yang juga tidak ditulis ya-nya itu. Kemudian sering nih yang sering pertanyaan, Rabbi kenapa sih tidak pakai ya? Ternyata ini isim munada yang dibuang yang mutakallimnya, ini juga untuk meringkas bacaan. Di rasam Utsmani tidak diberi tanda ya ibadi. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum, ini juga ya-nya tidak dituliskan. Membuang huruf landasan hamzah sebelum waw jama'na. Contoh muttaqiun, pernah ngecek nggak di atas hamzah ini sebetulnya di bawahnya waw aslinya, tapi dibuang. Di sini juga bada'ukum, harusnya waw di atas, di bawah hamzah ini ada tulisan waw. Nah, membuang salah satu dari 2 lam pada 5 kalimah nih. Allai, allati, allati, allazi, ini termasuk juga allazaini, allazina. Nah, yang paling sering mungkin kita bisa lihat nih, al-lail. Coba perhatikan al-lail itu, ternyata lail itu kan dimulai dengan huruf lam. Ketika dibuat menjadi isim ma'rifah katanya diberi saja tanda alif lam, salah satu contoh kan. Ketika diberi tanda alif lam, lailnya sendiri kan sudah dimulai dengan lam, berarti double L kan, double lam kan. Ternyata di rasam Utsmani seluruh kata al-lail ditulis dengan hanya 1 huruf lam. Ingat, kita jangan terkecoh dengan wawnya ada tanda tasdid, makanya itu double, abaikan. Tidak ada tanda tasdid, tidak ada harokat, tidak ada titik, gundul segundul-gundulnya, itulah rasam Utsmani. Bagaimana kita tahu sini double lam? Bayangkan gundul.
Kalau ini kan sudah ada alat bantu, ada tasdid, makanya kita tahu double. Tapi seluruh tulisan al-lail itu lamnya hanya tunggal. Bisa dicek deh surah al-lail wal-lail idza yaghsha atau wadduha wal-lail idza saja. Semua dengan hanya satu lam. Demikian juga allati, allai, alladzi, semua dengan lamnya dibuang. Nah, kemudian penambahan atau ziyadah huruf kafaru, ini buat apa sih perlu ada alif? Mi'ah nih ada alif padahal nggak dibaca. Ulaika, wawnya juga tidak dibaca. Tapi begitulah standar penulisannya gitu. Nah, ini yang menarik, mohon izin sebentar. Ya, tadi ada kesalahan teknis makanya mundur. Mohon maaf, mudah-mudahan bisa 5 menitan lagi lah. Ini huruf hamzah, saya sebut huruf ya. Sebetulnya ada yang bilang hamzah itu bukan huruf. Ditulis dengan 4 cara. Jadi yang hamzah yang seperti ini, yang seperti bangku kebalik itu atau seperti angka 4 itu, di Rasm Utsmani tidak ada tulisan itu. Jadi hamzah yang kita kenal sebagai angka 4 atau kursi kebalik itu di dalam Rasm Utsmani tidak ada tertulis seperti itu. Jadi hamzah yang kita kenal itu ditulis dengan 4 cara. Bisa ditulis dengan alif ketika dia berharokat fathah, ditulis dengan huruf ya tanpa titik ketika dia berharokat kasroh, ditulis dengan huruf waw ketika dia berharokat dhammah, dan tanpa tulisan apa-apa pada kondisi tertentu. Ini di bawahnya nih nggak ada huruf kan sebetulnya. Bayangkan Rasm Utsmani itu begini nih, hamzahnya tuh nggak ada. Nah, disepakati juga pada saat penulisan Rasm Utsmani itu bahwa di awal kalimat alif itu hamzah ditulis dengan alif. Makanya kita ingat alhamdulillahirabbil alamin, ada bunyi a kan? Di Quran Madinah tidak ada tanda hamzahnya. Di Quran Indonesia diberi tanda tulisan a karena bunyinya a, mau a i, tapi ketika tulisannya di depan dia pakai alif. Baik ada tanda hamzah atau tidak, nih tanda hamzah nih tambahan ya. Ingat tadi tidak ada tanda hamzahnya, tidak ada titik, tidak ada harokatnya, alat bantu aja. Jadi ketika hamzah di awal kata, di awal kalimat, dia di notasinya pakai alif. Nah, kemudian ketika hamzah itu adalah huruf hidup, artinya ada a i u di tengah kalimat sesudah huruf mati. Jadi sebelumnya hurufnya mati, selain alif dan di akhir kalimat ditulis tanpa rasem. Bahasa lainnya nggak ditulis artinya. Contoh mas'ula atau syi'ta, af'idah. Silahkan diperhatikan saja di bawah hamzahnya ini tidak ada itu tuh. Apa namanya nih? Ada gelombang itunya. Ini gelombangnya begini nih. Jadi di bawahnya tuh bolong, termasuk sampai di akhir ini juga. Ketika sebelumnya hurufnya sukun dan di sini hamzah, maka hamzahnya itu bolong di bawahnya. Artinya apa? Secara tulisan Rasm Utsmani hamzah ini nggak ada, dan sini selesai. Ya sin lam waw nun kaf. Tapi di dalamnya tuh ada si hamzah. Wajib ada bunyinya, nggak bisa hilang. Dari mana tahu? Awalnya itu dari hafalan para sahabat. Kenapa nggak dikasih tulis itu aja sih tanda ada hamzah? Enggak, karena memang standar di Rasm Utsmaninya memang tulisannya tanpa rasem. Itulah rahasianya sebagian di Rasm Utsmani. Kenapa berbeda dengan tulisan biasa? Kalau di tulisan biasa kan yang namanya rasem imla'i ada dong tulisannya, ada hamzah, ada hurufnya. Enggak, di Rasm Utsmani tidak ada tertulis itu. Tapi kita tahu bahwa di situ ada bunyi hamzah. Dan bunyinya wajib ada, iya, nggak boleh hilang. Kemudian hamzah mati di tengah atau akhir kalimat sesudah huruf hidup ditulis sesuai harakat huruf sebelumnya. Nah, pernah perhatikan ketika iyasya hamzahnya sukun,
maka dia diberi dengan notasi alif karena shinnya fathah. Yakulun, kenapa diberi alif? Ingat tadi hamzah ini kan alat bantu nih, artinya hanya huruf yang ini dengan huruf ya dengan huruf alif, adanya itu kan, karena ya-nya fathah. Az-zi'bu, karena di sini kasrah maka diwakili dengan huruf ya tanpa titik. Nabi, dia sukun hamzahnya karena sebelumnya kasrah maka dinotasinya pakai ya. Yu'minun, kita bacakan yu'minun kan, tapi ingat tadi ini hamzah ini kan bantuan aja nih belakangan, aslinya kan cuma ya waw, karena hamzah tadi tulis dengan 4 cara, hanya alif, waw, ya, dan tanpa tulisan, artinya nggak ada angka 4 ini. Jadi makanya di sebagian qiraah ada yang baca dengan yuminun. Jadi ditulis dengan ini ternyata bisa menjembatani, ada yang membaca dengan yuminun seperti yang biasa kita pakai. Di sebelah sana qiraah yang lain ada bacaan dengan yuminun. Ya kan memang tulisannya hanya ya dan wow. Ada yang bisa baca ini? Seperti inilah sebetulnya rasm Utsmani di awal. Tidak ada titik, tidak ada harokat, tidak ada tanda baca dan lain-lain. Yang oren itu tambahan. Jadi betapa banyak tambahan yang alat bantu buat kita sekarang. Atau ini ada yang tahu bacanya? Idza jaa nasrullah. Ingat jaa itu hanya seperti ini nih. Hamzah tidak pernah ditulis di dalam rasm Utsmani. Jadi rasm Utsmani itu ya segundul-gundulnya begini. Yang oren itu alat bantunya tuh. Jadi ini tambahan yang tadi, yang setelah Abu Aswad Ad-Du'ali sudah tidak kita pakai lagi karena beliau titik sebagai harokat kan. Kita sudah harokatnya pakai, tadinya nih alif kemudian dipotong, kemudian yang kasrah ini sebetulnya buntutnya huruf ya tuh. Jadi bukan alif ditaruh di bawah, bukan, yang atasnya memang alif, yang di bawah ini adalah huruf ya tarik. Dhammah ini buntutnya waw dikecilkan. Itulah awal mula kenapa ada a i u yang seperti ini nih. Jadi itu gundulnya begini, ketika diberi bantuan sekarang sudah jadi begini nih. Ini contoh rasm Utsmani yang ini pun imitasi, bukan awal ya. Tapi ini hurufnya kufi yang seperti ini. Ada yang tahu baca ini? Al-Baqarah. Kanu muhtadin. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Falamma adaa'at ma haulahu dhahaba adaa'at. Mana hamzahnya? Enggak ada kan? Ini cuma huruf ta nih. Dha'at, ini huruf ta nih. Dha'at ma haulahu. Zahaballah, za-nya tidak ada titik, ba-nya juga tidak ada titik. Zahaballahu binurihim. Ba nun sama aja seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan ini mushaf Indonesia, mushaf Madinah, lihat dah. Gundulkan, tidak ada titik, tidak ada harokat, sama nggak tulisannya? Sama persis kan? Artinya ya Quran kita tuh juga rasm Utsmani. Jangan dikit-dikit ribut. Ah, yang itu tuh yang Madinah cetak punya itu yang rasm Utsmani, yang cetakan kita tuh bukan rasm Utsmani. Dari mana dia tahu? Rasm Utsmani tidak pernah membahas tentang titik, tidak pernah membahas tentang harokat, tidak pernah membaca tentang tanda baca, enggak. Ingat tadi gundul segundul-gundulnya, saat itu rasm Utsmani seperti itu ditulis. Jadi kalau ribut-ribut hanya sekadar tanda baca, harokat, alat bantu itu bukan bahasannya. Belum ada dibahas itu dulu. Pasti ributnya ya ribut masa kini itu, ribut kekinian. Nah, ini contoh di mushaf Maghribi yang dipakai di daerah Afrika Utara. Kana nggak ada titiknya. Kenapa bisa? Ya memang begitu. Tadi rasm Utsmani kan huruf kaf, af, kaf, alif, nun.
Mereka masih sampai sekarang konsisten di sana tidak pakai titik. Salah tidak? Enggak ada salahnya. Itu kan alat bantu sekarang aja muncul. Ketika nun, fa, qaf dan ya ada 4 huruf ini ada di akhir di standar maghribi itu mereka nggak pakai titik tuh. Ketika tempatnya di akhir. Ketika di tengah-tengah baru muncul. Loh, ini ada huruf apa ini? Ketika titiknya di atas dia huruf qaf, ketika titiknya di bawah dia huruf fa. Oh, salah dong tulisannya. Enggak, Rasul Musani kan tidak masalah titik, dia kan cuma begini deh. Fa qaf kan sama. Sama kan, fa dan qaf sama-sama begini. Begitu ada titik sini ya tinggal ulamanya yang waktu itu memang di daerah sana seperti itulah fa ditulisnya. Mereka ngarang-ngarang, enggak ada riwayatnya kok. Tapi Rasm Utsmaninya adalah tetap begini. Ketika itunya yang enggak ada, itu boleh kita abaikan. Berarti itu yang salah. Ada huruf yang dibuang. Hurufnya ada kok ini. Ini nun. Ini fa, bukan ba gitu. Mungkin bapak-bapak pernah ingat beberapa tahun yang lalu ada yang bilang menyatakan bahwa wah ada Quran palsu beredar katanya. Dia ternyata baca Quran ini. Ya karena bingung nggak tahu bacanya, dibilang palsu nih, apa di bawah-bawah jadi ba nih katanya. Tidak, memang itulah standar di sana. Nah ini contoh juga nih sedikit lagi. Ini mushaf standar Indonesia seperti ini. Sirata di sini pakai tanpa alif. Nah inilah bedanya antara ini standarnya Imam Ad-Dani, ini standarnya Abu Daud. Pada titik tertentu ada sedikit berbeda. Pada titik tertentu. Tapi artinya berubah tidak? Enggak ada perbedaan. Mereka hanya alifnya dimunculkan tidak. Tapi hanya pada beberapa titik, tidak seluruh titik. Contoh alamin, abidun, ini contoh nilainya. Sama kan? Karena patokannya tadi ketika jamaknya sudah banyak dipakai berulang-ulang, mereka sepakat itu dihilangkan alifnya. Tapi pada kata tertentu ada yang di sini yang riwayat Ad-Dani masih dimunculkan, riwayat Abu Daud tidak. Nah, sedikit mengingatkan kembali ketika Quran kita nih, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Lihat di sini riwayat yang kita pakai ada tanda apa nih? Lam alif. Di riwayat yang dicetak di Madinah setelah alaihim ada tanda apa? Nggak ada tanda apa-apa. Artinya di sini nggak ada tanda berhenti. Jadi kalau kita masih punya angin, kita masih punya nafas, usahakan bacakan satu ayat terakhir ini dengan satu tarikan nafas. Karena apa? Ini larangan berhenti tulisannya menurut riwayat yang kita pakai. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu tarik nafas. Boleh nggak berhenti di sini? Ya boleh saja. Riwayat lain sih memang ada yang boleh berhenti. Tapi menurut riwayat yang kita pakai, mau agar konsisten, usahakan kalau masih punya nafas panjang, ayat terakhir jangan dipotong-potong. Karena ini larangan nih tegas. Di mushaf standar Indonesia tertulis larangan berhenti. Tapi ada nih tanda amor di balik nih. Tanda amor di balik itu artinya di riwayat lain ada yang bilang bahwa itu adalah ujung ayat. Tapi di mushaf lain tidak ada tanda ini. Ini di Indonesia aja nih, keren. Indonesia banyak alat bantunya. Baik, ini beberapa contoh aja. Ini yang seperti wa ma yakhda'una illa wa ma yakhda'una wa ma yukhadi'un. Ternyata di riwayat lain bacanya nih yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'un. Mereka yukhadi'un juga di sini. Boleh tidak? Ya menurut riwayat di sana memang riwayat itu ada seperti itu. Karena tadi Quran diyakini ketika sudah ditulis dalam Rasm Utsmani sudah mencakup sab'atu ahruf, mengakomodir keragaman bacaan, yang keragaman bacaan itu bukan dibuat-buat.
tapi atas riwayat yang mutawatir juga sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan di karang-karang para sahabat. Ini salah satunya yang ada sampai sekarang, riwayatnya juga bacanya yukhadi'un. Ingat tadi ketika mereka di akhir nunnya dia nggak dikasih titik. Bacanya apa? Ya tetap baca nun. Karena memang ya Rasm Utsmani kan seperti itu saja. Tidak ada apa-apa. Nah, ini tadi yang ziyadah atau dikurang. Di riwayat kita pakai wa, wasari'u, di riwayat lain pakai sari'u, tidak ada wa-nya itu. Hanya perbedaan. Baik, itulah beberapa contoh ciri khas dari Rasm Utsmani. Kenapa ini penting? Karena ternyata salah satu syarat qiraah itu diterima, dianggap kuat, salah satunya adalah harus sesuai dengan Rasm Utsmani. Ketika bacaan qiraah riwayat yang kita terkenal kan ada riwayat 7, riwayat 10 katanya. Apa qiraah 10, qiraah 7. Semuanya itu bersesuaian dengan Rasm Utsmani. Ketika kita tahu ada bacaan nanti yang berbeda, tidak masuk ke dalam tulisan Rasm Utsmani, bisa diyakini bahwa qiraat itu tertolak. Jadi kenapa ini penting? Salah satunya adalah karena riwayat bacaan itu hanya bisa diterima kalau bacaannya sesuai dengan Rasm Utsmani, salah satunya. Hikmah yang lain adalah bahwa di samping kita meneladani bacaan yang memang harus wajib kita ikuti, nah Rasm Utsmani memang ada diperselisihkan di kalangan ulama, itu tauqifi atau bukan katanya. Apakah itu ijtihad para sahabat, ijtihad para ulama, atau itu tauqifi dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebagian ulama memang menyatakan bahwa itu tauqifi dong, sama dengan Quran. Karena apa? Pada saat menulis para sahabat saat itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melihat, tahu, dan beliau mendiamkan minimal dengan takrir Nabi itu kan jadi hujah, sehingga mereka menyatakan itu tauqifi. Tapi yang lain ada bilang enggak, yang penting bunyinya sama, imla'i pun boleh. Dan memang pada beberapa masa yang lalu pernah rasem imla'i itu yang banyak, tapi belakangan memang Rasm Utsmani mencoba dikuatkan kembali, karena salah satunya juga kita bisa menyelami rasa emosional para sahabat ketika membaca Quran itu. Dan yang paling penting tadi, ternyata banyak rahasia di balik tulisan Rasm Utsmani itu yang wallah, masya Allah, itu yang ternyata beberapa qiraat dengan satu tulisan bisa terakomodir. Gimana mereka bisa memikirkan itu saat itu? Terbayangnya baru sekarang itu kita. Ternyata dulu sudah jauh sudah dipikirkan. Baik, itu saja mungkin beberapa hal tentang apa sih yang khas dari Rasm Utsmani. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Mari kami akhiri saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.